Hai Tribuners, senang sekali saya Injilita Karur. Saat ini kita berjumpa dalam program Tribun Kesehatan. Nah Tribuners, Tribun Kesehatan kali ini kita akan mengangkat tema yaitu menjaga kesehatan di bulan Ramadan. Nah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apa sih Tribuners untuk di bulan Ramadan ini dalam kita menjaga kesehatan di bulan Ramadan yang suci ini. Nah sudah hadir Tribuners di podcast Tribun Manado kali ini bersama dengan Dr. Zainuddin Wumu SPB. Langsung saja kita sapa dokter. Halo dokter. Halo. Apa kabar dok? Luar biasa. Luar biasa, wih. Sehat. Sehat. Ya, Ya. Tribunas, Dr. Zainuddin ini adalah dokter spesialis bedah di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Rumah Sakit Hermana Lembean, dan Rumah Sakit Kota Mubagu, dan juga sekaligus Ketua Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama Sulut. Ya. Nah, seperti apa nih Tribuners sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai tema kita, mungkin dari dokter boleh perkenalkan diri kepada Tribuners. Oke, Silakan, ya selamat siang. Halo Tribuners ya. Ya dok. Ya tadi sudah disampaikan nama saya Zainuddin Mumu. Saya seorang spesialis bedah. Cuman enaknya panggil saja Zen ya. Zain, Iya. oke. Nanti kan kalau Zainuddin, wah kelihatan kayak dai kondang sejuta umat gitu ya. Enggak lah dok. Iya. Ya biar lebih santai ya mungkin seperti itu, dan ya beberapa aktif juga dalam beberapa organisasi baik keagamaan ya, organisasi sosial ya, mungkin itulah aja lah. Nanti kita Oke. ngomong-ngomong lagi. Yang mau cari tahu lebih lengkap boleh langsung di sosial medianya dokter ya. Dok, ya. Boleh. Dokter Zain. Ya. Nah dok, jadi kita akan membahas tema kita yaitu menjaga kesehatan di bulan Ramadan ya dok ya. Iya. Tentunya di bulan Ramadan ini bagi kita yang menjalani ibadah puasa harus lebih memperhatikan kesehatan. Betul ya, dok, sekali. ya. Dan apakah juga puasa itu juga menyehatkan bagi kita. Nah dok, bagaimana nih medis menjelaskan bahwa puasa itu sehat? Iya, baik. Nah, momennya sangat pas gitu kan. Iya. Ini sudah berjalan di pertengahan ya, pertengahan bulan Ramadan. Dan kalau nggak salah sebentar malam itu namanya 17 Ramadan. Jadi kalau dari umat Islam itu ada namanya malam Lailatul Qadar gitu ya. Malam nuzul Quran gitu ya. Turunnya Quran ya. Namun itu hanya intermezzo aja. Kita ke poin kita gitu ya, tentang masalah puasa khususnya dari perspektif kesehatan. Tadi Injili menyampaikan bahwa bagaimana menjaga kesehatan di bulan Ramadan gitu. Nah, mungkin kalau ini Bapak Ibu teman-teman bisa searching ya kan. Oh, gini nih menjaga kesehatan di bulan Ramadan gitu ya. Nah, untuk diskusi ini mungkin saya ingin coba kita putar dulu gitu. Kita coba balik dulu bahwa bagaimana puasa ini memberikan kesehatan bagi kita gitu kan. Kita coba melihat paradigma dari sisi yang berbeda. Namun juga nanti kita akan insya Allah kita akan ngomong-ngomong juga tentang bagaimana menjaga kesehatan ya, terkait dengan paradigma ini gitu ya di bulan Ramadan gitu. Nah, Tribuners ya. Iya dok. Tribuners. Tribuners. Jadi lebih dekat Tribuners. Tribuners, kalau bagi seorang muslim menjalankan ibadah puasa itu kan ada dasarnya ya. Dalam surat Al-Baqarah 183 ya. Itu dikatakan auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Artinya apa? Wahai orang-orang beriman, berpuasalah kamu sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang terdahulu, ya kan, agar engkau menjadi orang yang bertakwa gitu. Itu menjadi dasar hukum seorang muslim melakukan puasa. Berarti puasa ini sudah juga dilakukan oleh orang terdahulu gitu kan, untuk mencapai takwa. Namun kemudian Rasulullah juga Nabi Muhammad menyampaikan dalam hadisnya, namanya hadis dikatakan somu tasihu, berpuasalah niscaya akan sehat. Nah gitu, dari dasar ini kita akan ngobrol ya. Nah, kita lihat apa sih perspektif kesehatan di puasa. Orang yang melakukan puasa ini kan kita tahu ya bahwa orang yang berpuasa itu dia mampu menahan makan dan minum dan hal-hal yang dilarang gitu, mulai dari sahur sampai berbuka puasa itu kurang lebih sekitar 14 jam ya.
kalau kita lihat kan pada umumnya gitu ya, orang yang tidak melakukan puasa, coba misalnya kalau kita orang Manado bilang nyendak smokol. Ya. Nyendak smokol. Terus kira-kira jam 11 siang, apa Ya. yang terjadi dengan diri kita gitu ya? Langsung lapar. Nah, lapar, berkeringat gitu kan. Iya, betul. Nah, Pusing bisa jadi. pusing, sakit kepala dan sebagainya gitu kan. Sakit Nyeri mah ulu juga. hati dan sebagainya. Iya. Tapi ternyata orang yang melakukan puasa itu bisa gitu. Dia bisa menahan mulai dari jam 4 pagi sahur sampai jam 6 sore. Dan ini terjadi gitu kan selama bertahun-tahun, bahkan 1 bulan penuh gitu. Ada yang tambah lagi, ada yang setelah 1 bulan tambah lagi 1 minggu. Apa yang terjadi sih sebenarnya dengan diri kita? Nah, ternyata Tuhan telah menciptakan hal yang luar biasa gitu di dalam tubuh kita, baik dalam metabolisme, regulasi metabolisme dalam tubuh maupun sistem yang terjadi di dalam otak kita. Itu sebenarnya yang coba kita gali lagi gitu ya. Nah, sekarang kenapa orang bisa seperti itu? Yang pertama adalah fungsi ketika seseorang meminta untuk makan gitu, itu adalah respon alamiah tubuh gitu. Karena dia mengalami kekurangan glukosa, kekurangan karbohidrat sebagai sumber energi, maka dia akan memberikan respon mekanisme umpan balik namanya, feedback. Dia akan perintahkan ke otak, ini secara otomatis ya. Dan otak akan merespon ini. Dia masuk ke neokorteks, dia masuk ke namanya ini yang otak yang seperti kita tahu ya, neokorteks yang berliku-liku itu ya, seperti pita kaset itu yang menyimpan berbagai memori. Nah, itu yang menyimpan memori itu di situ. Nah, kemudian yang neokortex. Iya, kemudian dia akan memberikan stimulasi ke yang namanya hipotalamus. Jadi ini misalnya ada otak, di dalamnya itu ada organ kecil ya yang namanya hipotalamus, ada hipofisis di situ. Dan juga ada namanya amigdala, dan dia akan mengontrol emosi di situ. Nah, ketika sistem ini disebut namanya sistem limbik, ya. Sistem limbik ini yang mengatur emosi. Nah, ketika diberikan feedback, wah, saya butuh karbohidrat nih, maka otak akan memerintahkan kita akan menjadi orang yang lapar dan butuh makan, gitu. Ini adalah respon alamiah, dan ini juga terjadi pada binatang, gitu. Nah, sebenarnya kita punya yang namanya otak primitif seperti ini. Nah, ini yang menjadi dasar gitu ya. Kemudian bayi-bayi, mereka tidak mau tahu gitu. Bayi-bayi itu mereka hanya tahu lapar, haus, buang air besar, buang air kecil, menangis gitu kan. Itu otak primitif, tidur gitu kan. Nah, inilah ketika kita lakukan mekanisme feedback metabolisme di dalam tubuh ini gitu. Nah, pada saat seseorang melakukan ibadah puasa, dia akan mengatur ini. Nah, inilah yang disebut dengan self control. Dia akan mengatur kontrol ini, baik kontrol emosi maupun kontrol fisik tadi, regulasi hormonal dan kemudian sistem limbik tadi. Nah, sekarang bagaimana dia bisa mampu mengontrol? Nah, itu yang namanya hipotalamus tadi yang saya sampaikan. Itu fungsinya di sini dia kan untuk regulasi hormonal dan sebagainya. Nah, termasuk dia memberikan dan juga sistem limbik ya, sampai ke amigdala yang lebih kecil lagi dari hipotalamus. Otak, hipotalamus, amigdala. Ini satu sistem gitu ya. Nah, ketika misalnya ada satu respon, misalnya emosi, marah misalnya, atau misalnya bahagia, itu direspon dalam sistem limbik ini gitu kan. Nah, dia juga selain respon emosi, dia juga akan memberikan respon lapar dan haus gitu ya. Nah, pengaruh jadi ya, Dok. Iya, seperti itu. Nah, apabila seseorang melakukan puasa, dia akan menahan ini, respon ini, dia akan kontrol ini agar tidak langsung serta-merta diberikan respon oleh tubuh dengan berkeringat, nyeri kepala, nyeri ulu hati dan sebagainya. Dia akan menahan ini mekanisme ini agar lebih terkontrol. Nah, ada yang namanya amigdala hijack. Jadi artinya pembajakan amigdala ya. Jadi pembajakan amigdala ini adalah ketika seseorang gitu dalam kondisi emosi yang meluap-luap gitu kan, emosi yang meluap-luap, ada satu rangsangan emosi, dia langsung meluapkan itu
gitu. Dengan bahasa-bahasa yang dari binatang jenis apa gitu kan keluar Kasar gitu kan, ya. kasar dan marah-marah gitu kan. Nah, itu artinya apa? Amigdala dia potong jalan respon ini. Harusnya dia masuk dulu ke neokorteks tadi, ke lekukan-lekukan tadi. Di otak, ya. Ini kan yang merekam. Ini otak ini neokorteks akan berjalan gelombang namanya di sini. Nah, dia harusnya merekam gelombang ini, stimulasi ini. Nah, ketika dia rekam, dia akan memfilter, dia akan memberikan suatu kesadaran di situ untuk jangan lakukan marah yang berlebihan misalnya, harus terkontrol. Apabila dia tidak mampu melakukan ini, amigdala yang mengambil alih ini. Jadi dia bajak itu atau fungsi neokorteks tadi, sehingga respon emosi langsung. Ketika dia lapar, dia langsung makan. Ketika dia kena ancaman, dia langsung balas pukul atau dia langsung lari. Itu respon-respon yang langsung itu. Nah, ketika puasa dikontrol respon ini, gitu, dikontrol respon ini agar tidak langsung dilakukan seperti itu. Loh kok bisa? Nah, karena apa? Karena ada orientasi, gitu kan? Ada tujuan. Nah, itu yang disebut dengan niat. Makanya orang puasa itu harus berniat. Ya, benar. Nah, jadi gini, ada cerita gitu kan. Wah, saya rencana mau diet gitu kan, mau menurunkan berat badan gitu kan. Tapi besok saja lah gitu kan. Hari ini masih makan gitu ya. Besok lagi, besok aja gitu kan. Nggak jadi, Nah, nggak jadi. Nah, itu kenapa? Itu masalahnya di niat. Gitu kan. Niatnya belum cukup kuat untuk melaksanakan itu gitu. Dengan berbagai alasan gitu kan. Ya enggak apa-apa, itu pilihan dia gitu kan. Tapi ternyata niat ini penting sekali gitu. Nah, ketika seseorang punya orientasi dan itu menjadi motivasi dia, maka itu akan mengontrol gitu. Itu akan mengontrol. Sehingga kalau itu terkontrol, otomatis metabolisme dalam tubuh juga akan banyak multiply efek untuk kesehatan gitu. Nah, apa-apa aja itu? Nah, ini kita cerita nih. Ya, menarik nih Tribuners ya. Jadi kita harus perlu ketahui ya dok ya, bahwa dimana kesehatan itu di dalam organ tubuh kita, apalagi puasa dok, itu ternyata menyehatkan ya dok. Iya, seperti itu. Apabila dilakukan dengan cara yang baik gitu kan. Iya, benar. Nah, coba kita ngomong dulu untuk cara yang baik tadi ya. Siap. Nah, jadi apa sih responnya nanti ketika kita mampu untuk mengontrol ini gitu kan, dari segi psikologi dan hubungannya dengan saraf, neuro dan imun, kekebalan tubuh gitu. Termasuk di situ ada hormonal. Nah, misalnya ketika seseorang berpuasa gitu kan, terjadi kontrol seperti ini, otomatis dia kan contoh misalnya dia akan mengalami pengosongan lambung ya, secara fisik gitu ya. Pengaruh puasa secara fisik gitu ya, dia akan mengalami pengosongan lambung. 8 jam pertama ketika pengosongan lambung dan saluran cerna, maka otomatis tubuh akan mengalami kekurangan gula atau glukosa yang sempat saya bilang tadi. Nah, fungsi glukosa ini adalah untuk sumber energi. Kita bisa beraktivitas ya karena itu. Di samping ada hal-hal lain ya, ada dari hormon tiroid dan sebagainya, growth hormone. Nah, sekarang untuk gula ini sendiri ya kan kita akan mengalami kekurangan di situ karena kan kita puasa ya. Nah, pada saat mengalami kekurangan, otomatis tubuh akan memberikan mekanisme feedback kan ke atas. Dia akan minta, makan lo ini gitu kan. Tapi karena lagi puasa tidak gitu kan, kita tidak perintah. Otomatis tubuh akan membuat regulasi sendiri. Dia akan buat regulasi sendiri. Apa yang dilakukan? Dia akan memecahkan lemak untuk mengisi kebutuhan gula tadi, glukosa tadi. Nah, setelah gula habis, lemak dihancurkan. Untuk apa? Untuk dijadikan sumber energi di situ, sehingga kita masih bisa bertahan sampai ke buka puasa gitu kan. Puasa kan sekitar 14 jam gitu. Nah, apa yang terjadi kalau lemak dihancurkan? Banyak manfaatnya gitu ya. Oke, seperti apa tuh dok? Ya, misalnya
kan lemak kita tahu kan ada lemak jahat, lemak baik gitu kan, ada LDL kan lemak jahat. Nah, kemudian lemak-lemak ini kan mekanismenya biasanya dia akan membuat masalah itu di pembuluh darah, gitu kan? Dia akan membuat masalah di pembuluh darah. Ada juga yang obesitas ya di bawah kulit gitu ya, di liver. Nah, contoh misalnya pembuluh darah. Ketika dia berkumpul di situ, itu akan terjadi yang namanya plak di situ, aterosklerosis ya. Pembuluh darah ini ibarat selang. Nah, apabila dia menumpuk di situ, maka otomatis kapiler atau lebar pembuluh darah ini akan tidak cukup untuk suplai darah. Dia akan terjadi penyempitan gitu kan. Nah, ketika dia menyempit, logikanya misalnya kalau ibarat selang itu kita pencet di ujungnya, otomatis akan terjadi pancaran yang kuat gitu kan. Jadi yang kencang, naik tinggi. Itu yang disebut dengan hipertensi apabila terjadi di pembuluh darah gitu kan. Nah, apabila kita lakukan puasa secara kontinu, ini diharapkan lemak-lemak ini akan mulai disingkirkan gitu. Nah, sehingga ketika kebutuhan glukosa berkurang, dihancurkanlah lemak-lemak ini untuk bisa dimanfaatkan menjadi sumber energi. Nah, itu jadi gitu. Ini ya dok ya, bagus untuk yang memang mau diet ya dok ya. Iya, berpuasa jadi harus ada niat nih bagi seperti itu. Apalagi yang berpuasa juga menahan diri dari hawa nafsu juga dok. Nah, itu akan kita ngomong nanti kalau ada waktu. Ya dok. Nah tadi kan dokter bilang juga mengenai glukosa makanan energi yang ketika kita mau berpuasa. Nah, ada baiknya seperti apa sih dok menu yang harus kita makan ketika sahur? Iya, jadi untuk ketika energi kita di 14 jam. Iya, 14 jam selanjutnya. Iya. Ya, memang dianjurkan untuk kita banyak mengkonsumsi sabu-sabu. Nah, apa nih sabu-sabu nih? Sabu-sabu itu adalah sayur-sayuran dan buah-buahan. Oke. Banyak sayur dan buah-buahan. Kena prank nih Tribuners. Nah, itu artinya kan ada serat yang bisa bertahan juga di situ. Kita juga mengkonsumsi glukosa yang cukup, kita makan nasi yang cukup sebenarnya gitu. Nah, memang dianjurkan kalau dalam agama itu misalnya kurma. Jadi kurma ini banyak manfaatnya ya, ada kalium di dalamnya, ada banyak vitamin di dalamnya. Nah, seperti itu. Nah, kenapa kalau kita makan yang istilahnya terlalu pedas, kemudian manis-manis banyak lemaknya juga, itu kan? Nah, otomatis akan mempengaruhi gitu bagaimana aktivitas kita nanti gitu kan. Justru yang seperti itu dia bisa membuat pencernaan jadi kurang baik gitu ya, kayak misalnya terjadi iritasi dan sebagainya kalau yang terlalu pedas-pedas seperti itu. Jadi yang standar lah ya. Nah, seperti itu. Tapi intinya adalah saya lanjut yang tadi ya, lanjut yang tadi ya, bahwa ketika gula ini dimanfaatkan secara full, misalnya sudah selesai nih full nih, kemudian diganti dengan lemak tadi dijadikan sumber energi. Nah, efeknya yang lain misalnya apabila terjadi penyumbatan di otak misalnya karena efek lemak tadi misalnya, ya kan? Nah, itu kan orang bisa terjadi stroke. Gitu kan? Kemudian apabila terjadi penyumbatan di jantung, dia bisa mengalami namanya miocard infarct, ya kan? Ataupun di ginjal. Nah, ini adalah problem-problem yang berhubungan dengan pembuluh darah tadi, gitu kan? Nah, kalau ini lewat puasa dia bisa terkontrol, otomatis akan memberikan suatu efek yang baik gitu kan. Nah, kemudian bagaimana dengan asupan makanan tadi? Kalau kita makan yang kayak pedas-pedas, otomatis akan merangsang lambung juga gitu kan. Nah, mungkin ini ada hubungan dengan orang yang sakit mah gitu ya. Lambung naik ya dok ya. Ada kan yang bilang, wah saya sakit mah nih, gimana kalau saya puasa nih, ya kan? Nah, jadi sebenarnya orang yang sakit mah ada juga kan yang kronis ya, gastritis kronis, ada yang akut gitu kan. Ya, kalau yang akut dengan kondisi terjadi serangan ya, terjadi peradangan di situ, ya kita lihat kondisi gitu kan. Kalau memang masih bisa untuk lanjut puasa silakan. Kalau tidak, artinya ada toleransi gitu kan dalam agama gitu kan. Kondisi memang sakit
dan lagi anfal kalau orang kita bilang, ya kan. Nah, itu diberikan toleransi. Justru kalau yang mah kronis, yang sudah sering kambuh mah, itu kan orang sakit mah karena kemungkinan ada iritasi kan di mukosa atau yang melapisi lambung gitu kan. Nah, penyebab iritasi macam-macam. Salah satunya adalah karena hormon stres gitu kan. Hormon stres kita gitu. Nah, ketika kita mengalami hormon stres, namanya ulkus, terjadi luka di daerah pencernaan, di lambung. Nah, ini dia akan memicu terus orang untuk makan gitu kan, hormon stres ini. Nah, pada saat orang puasa itu harusnya dengan orientasi dia akan dapat pahala. Orientasi dia akan, jadi kan kalau dalam muslim kan puasa Ramadan kan dibagi 3 fase gitu kan. Awalu Ramadanu rahmatun wa wasatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqu minan nar. Awal Ramadan itu adalah rahmah gitu kan, kasih sayang. Kemudian pertengahannya adalah pengampunan dan terakhir adalah dibebaskan dari api neraka. Nah, itu kan menjadi orang yang takwa tadi. Nah, ini sebuah orientasi gitu. Ketika diberikan, saya akan dapat sekian gini. Kemudian dengan pahala yang luar biasa gitu kan. Nah, otomatis ini akan membuat dia menjadi sanggup gitu. Dia sanggup untuk menjalankan ini. Nah, ketika orientasi ini dijalankan, maka akan menurunkan kadar stres dalam dirinya. Tapi kalau dia tidak punya niat yang kuat, ketika di tengah hari jam 1 dia sudah mulai goyang ini. Sudah bunyi. Sudah mulai goyang. Ketika dia goyang, dia stres, justru akan muncul sakit mah malah. Ya kan? Itu yang bahaya ya, Dok. Ya, seperti itu. Makanya buat suasana kita dalam kondisi, jadi kan otak kita memancarkan gelombang. Ada gelombang beta, itu biasa senang-senang. Gelombang alfa itu kita dalam posisi syahdu, khusyuk gitu kalau bahasa konsentrasi. Ada juga yang namanya gelombang 40 Hz. Itu gelombang 40 Hz ada neurolog ya dari New York, dia melakukan penelitian tahun 2000-an, 2001 itu kalau nggak salah ya. Namanya Linas dan kawan-kawan gitu. Dia menemukan bahwa gelombang saraf otak osilasi 40 Hz ini adalah proto kesadaran intrinsik manusia. Jadi kesadaran manusia itu berada di gelombang ini. Jadi otak kita akan cerdas secara spiritual ketika kita berada di gelombang 40 Hz tadi. Kemudian dilanjutkan penelitian ini oleh Firlian Ramahandran, ya. Dia menemukan ketika diperiksa dalam otak kita untuk semua agama, ya, semua agama, apabila seseorang itu melakukan konsentrasi dalam ibadah, ya, konsentrasi dalam ibadah, maka akan terjadi peningkatan gelombang elektromagnetis yang dia istilahkan dengan namanya God spot atau titik Tuhan yang ada dalam otak, gitu ya. Nah, ketika God spot dan gelombang 40 Hz ini dia menyatu gitu, maka disitulah sebuah puncak spiritual sebenarnya. Nah, contoh ketika seorang melakukan puasa dengan khusyuk, maka dia akan membangun ini sebenarnya. Dia akan membangun kecerdasan spiritual dalam dirinya. Nah, otomatis ketika kecerdasan spiritual masuk pada dirinya, itu diharapkan gelombang-gelombang beta alfa ini akan menepis dia dari problem-problem kayak stres, gangguan mental. Nah, itu akan memicu orang untuk banyak penyakit sebenarnya di situ. Turun dia punya imun. Gitu kan? Nah, kalau imun turun apa yang terjadi? Ya macam-macam lah, apalagi di era pandemi begini kan. Seperti itu. Jadi itu yang harus dijaga ya, Dok ya. Kita harus konsentrasi pas puasa juga, jangan sampai stres, karena kalau stres pengaruh juga jadi pengaruh di asam lambung juga ya, Dok ya, bisa sakit mah. Betul sekali. Sehingga misalnya kita lakukan puasa ya. Mulai ada gangguan nih, mulai cobaan ya kan. Godaan nih kan, godaan setan yang terkutuk gitu kan. Nah, ada godaan nih gitu. Pada saat orang puasa, otomatis dia harus mengembalikan posisi kesadaran dia gitu, conscious mind-nya dia ya. Posisi kesadaran dia itu bahwa saya lagi puasa. Gitu kan? Kalau dia tidak melakukan mekanisme ini, itu bisa bahaya. Pertama, dia akan tergoda untuk tidak melanjutkan puasanya, gitu kan? Batal puasa, atau dia bisa kena sakit.
Karena otak sudah mulai kacau gitu kan. Oh, gitu. Oh, kacau nih, saya butuh makan. Ah, tidak boleh. Saya butuh makan, tidak boleh. Nah, ini yang terjadi. Nah, ketika tubuh mulai konflik seperti ini, muncul lagi stres. Nah, itulah. Makanya diharapkan orang puasa banyak-banyak ibadah. Bahkan tidur pun orang puasa itu katanya ibadah gitu kan. Nah, jadi kalau ada orang lagi tidur jangan ganggu, lagi ibadah gitu. Jadi itu ya dok ya, di satu tahun kalau bagi yang berkewajiban untuk menjalankan ibadah puasa, pas 1 bulan ada puasa, otak atau secara organ tubuh kita juga bisa terkontrol ya dok ya, dengan adanya mungkin pola-pola hidup yang tidak baik selama 1 tahun. Pas puasa diatur dengan adanya bulan Ramadan ini gitu dok. Ya, jadi kan ada contoh ini misalnya ya, penelitian tentang perilaku, habitual. Ada anjing ya, seekor anjing gitu. Ketika anjing ini dibunyikan bel, teng 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 teng, dia datang, dikasih daging dengan makanan. Kemudian kedua kali dilakukan lagi, diketuk lagi bel, tang 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 tang, dia datang, kasih lagi makanan. Begitu seterusnya. Setelah beberapa kali berulang-ulang, ketika dibunyikan bel, tidak diberikan makanan, dia sudah mengeluarkan air liur. Jadi dia mengasosiasikan bahwa bel ini adalah makan gitu. Ya kan? Ini adalah teori kebiasaan, teori habitual gitu ya. Nah, ketika puasa, orang dirancang untuk lakukan kebiasaan ini. Gitu, selama 30 hari dan setiap tahun. Ketika dilakukan kebiasaan-kebiasaan ini, itu akan menjadi habitnya dia. Itu akan menjadi kebiasaan dia. Nah, dan nantinya ini akan menciptakan menjadi karakternya dia. Gitu. Karena karakter ini dia berawal dari kebiasaan yang berulang. Adanya repetisi di situ, ada pengulangan di situ, adanya selalu diulang-ulang, akhirnya akan menjadi kebiasaan dia, dan nanti ketika kebiasaan akan menjadi karakter. Persoalannya kita bahwa terkadang karakter kita tidak baik gitu kan. Karakter kita tidak baik gitu ya. Misalnya kita bawa mobil nih, kita bawa mobil, tiba-tiba ada yang nyebrang langsung, apa yang keluar dari gitu kan? Apa yang keluar dari mulut kita gitu kan? Entah itu kata-kata segala binatang, ya kan? Atau justru kita astagfirullahaladzim gitu kan? Lagi puasa nih. Ya kan? Nah, itu kenapa? Karena sebenarnya kita punya yang namanya alam sadar ya, conscious mind dan subconscious mind atau unconscious mind, alam bawah sadar. Nah, alam bawah sadar inilah yang menjadi dasar spiritual kita sebenarnya. Ketika diberikan, ini puasa 1 bulan penuh, menjadi kebiasaan, menjadi karakter, akan menjadi alam bawah sadar kita. Nantinya yang akan muncul ini secara psikologi di kehidupan bermasyarakat adalah alam bawah sadar. Seperti tadi itu, misalnya ada mobil yang lewat, yang muncul apanya gitu. Kalau alam bawah sadar baik ya akan baik yang keluar dari mulutnya gitu kan. Kalau alam bawah sadar tidak baik ya tentunya akan ada makian gitu kan. Nah, inilah yang di training. Inilah yang di training selama bulan Ramadan 30 hari ini. Jadi aspek fisiknya ada gitu kan. Aspek psikologisnya ada, aspek spiritualnya ada gitu kan, emosionalnya ada. Nah, jadi bagaimana contoh misalnya ketika kita mau belajar bawa mobil pertama kali gitu kan, pertama kali apa yang terjadi, kita sangat sadar tapi kita tegang ya kan. Bagaimana ketika kita sudah jago bawa mobil, kita sangat santai ya kan, kita tidak stres di situ ya kan, bahkan sambil kita ngobrol ke teman ya, atau bahkan handphone walaupun tidak boleh ya. Gitu. Terima telepon gitu. Iya, karena itu sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi karakter dia, sudah alam bawah sadar inilah yang bermain gitu. Nah, ini salah satu yang dirancang. Nah, tubuh ini punya regulasi yang otomatis.
Nah, kalau kita merancang ini, tubuh juga akan mengikuti otomatisasi ini, gitu kan? Jadi kan ada saraf-saraf pusat di otak dan sumsum tulang, ada juga saraf-saraf perifer yang akan mengontrol otomatisasi di situ, gitu. Kayak jantung dia bergerak sendiri walaupun kita tidak perintah, gitu kan? Nah, otomatisasi inilah yang akan diatur supaya dia memberikan respon otomat yang baik, gitu. Sama kayak tadi kita respon otomat yang tidak baik kan, kita maki. Nah, dalam tubuh juga akan seperti itu, regulasi hormonal dia akan lebih teratur, gitu ya. Apalagi kita menjalankan puasa, kemudian kita barengnya dengan niat yang kuat, seperti itu. Iya. Mantap, menarik banget nih Tribunas pembahasan kita bersama Dokter Zain ya dok ya. Iya. Jadi ternyata memang itu semua jadi sudah terekam ya dok ya, kalau misalnya di dalam organ tubuh kita, di otak kita juga, kalau puasa di 1 tahun 1 kali di bulan Ramadan terekam yang baik, bisa kita terima ya dok ya. Iya, seperti itu. Mantap banget nih. Nah dok, kalau untuk orang dewasa ya, ada juga mungkin anak kecil nih dok, atau anak-anak kecil yang ikutan berpuasa juga. Apakah dari organ tubuh kita sama dengan mereka dok, atau seperti apa dok? Ya, jadi ada istilah sebenarnya anak kecil itu bukan mininya orang dewasa sebenarnya, gitu kan. Jadi sebenarnya ada makanya kan ada dokter khusus spesialis anak gitu, atau ada bedah anak gitu. Karena bukan misalnya orang dewasa yang kecil mininya dewasa gitu kan. Nah, sebenarnya ada apa namanya fungsi-fungsi juga yang agak berbeda dengan dewasa. Cuman pada umumnya sama gitu, pada umumnya sama aja. Nah, dimana ketika seseorang melakukan puasa akan terjadi seperti itu, terjadi pengosongan lambung, ya kan, dan penghancuran lemak. Apabila dia lewat dari penghancuran lemak akan terjadi penghancuran protein. Penghancuran protein ini justru tidak baik gitu ya. Nah, tapi di sisi lain anak juga perlu kita berikan suatu motivasi gitu kan, secara psikis, gitu kan, secara psikologis gitu ya, agar mereka mampu bertahan ini. Jadi kalau orang dewasa kan dapat pahala gitu kan, kalau anak-anak ya kita kasih lah ya kan rewardnya, misalnya dapat mainan baru. Ya baju lebaran, sepatu ya kan, atau game atau apa. Nah, itu menjadi orientasi dia sehingga dia bisa menjadi lebih kuat. Alangkah baiknya walaupun dia anak-anak tapi dia sudah berorientasi misalnya kebaikan misalnya. Nah, itu akan lebih baik untuk memacu dia gitu. Nah, otomatis ketika seperti ini maka otaknya juga akan terbiasa dengan ini. Dia akan terbiasa. Ada satu penelitian ketika ini penelitian jangka panjang memang, jangka panjang gitu ya. Itu ada anak-anak yang ditaruh makanan di atas meja gitu. Nah, penelitian ini mengatakan gini, kalian boleh makan, ini boleh dimakan, halal, tidak ada masalah gitu. Tapi kalau kalian menunda memakan ini dalam 1 jam, ya kan? Kalau kalian tunda ini dalam 1 jam, kalian bisa dapat makan, kalian bisa dapat hadiah. Nah, ya kan? Nah, ada anak-anak yang lain dia tidak mau menunda, gitu. Dia langsung makan aja. Ini memang sudah miliknya gitu kan, dia enggak ada masalah, mau makan silakan. Tapi yang masih mau menunda makan itu nanti akan dapat hadiah gitu. Nah, ada beberapa anak yang menunda karena mereka menginginkan hadiah gitu. Jadi dia dapat hadiah, dia juga dapat makan. Setelah diteliti bertahun-tahun sesudah ini, memang ini penelitian yang panjang. Ternyata orang-orang yang mampu menahan seperti ini pada masa anak-anak, secara psikologis dia akan lebih baik dalam hubungan interpersonal seperti ini. Jadi kecakapan emosional ketika dia ngomong gitu, itu kan communication skill gitu, soft skillnya dia itu akan lebih baik dan dia akan dikatakan jadi lebih sukses gitu. Karena dia mampu untuk menahan. Nah, ini ketika respon psikologis telah ditanamkan lebih dulu ke masa anak-anak, ya otomatis hasil penelitian mengatakan itu akan seperti itu. Walaupun memang ya mungkin ada beberapa persen yang tidak gitu kan. Tapi ini adalah penelitian. Nah, ini contoh ketika kita menanamkan efek puasa secara psikologis kepada anak-anak gitu. Wah,
Ya. Menarik banget ya. Jadi mungkin untuk para ibu-ibu juga bisa diperhatikan nih bagi anak-anak yang mungkin akan berpuasa juga ya dok ya. Iya, artinya anu lah diajarkan Iya. aja dulu ya kan sampai di batas kesanggupan mereka gitu. Kita juga tidak memaksakan karena agama juga tidak memaksakan sesuai dengan usianya gitu kan untuk masuk di fase akil balik yang sudah wajib gitu untuk lakukan puasa. Oke. Oke. Nah dok, kembali lagi nih untuk tadi kan bahas pas sahur makan ya dok ya, Iya. menu makanan. Kalau untuk berbuka puasa nih dok, ada kan itu kembali lagi di otak juga nih mungkin balas dendam nih. Nah, ini jadi masalah nih. Balas dendam makan sepuasnya. Itu gimana? Ada penyakit-penyakit Nah. mungkin yang nanti setelah itu dok atau Iya. seperti apa dok? Nah, jadi kan kalau kita bahas tadi tentang efek kesehatan gitu kan. Nah, ketika perilaku makan ini tidak berubah gitu ya. Justru kita hanya memindahkan jam makan ke makan siang, makan smokol pagi gitu, makan siang dan snack sore kita pindahkan semuanya di buka puasa gitu kan. Jadi pada saat mau buka puasa yang ada di depan itu wah, iya kan? Langsung Nasi, cola gitu. Baru kemudian dengan berbagai menu yang ada. Nah, justru itu yang tidak baik gitu. Tidak baik itu ya. Itu yang tidak baik. Nah, secara kesehatan dia tidak baik ya, secara psikologis juga dia tidak baik. Karena apa? Langsung kita lakukan asupan gizi yang sangat luar biasa yang sebenarnya tubuh itu tidak semua diperlukan. Banyak yang dibuang. Gitu kan? Nah, ketika banyak yang dibuang itu kan sia-sia gitu kan. Nah, belum lagi kalau dia bikin masalah baru. Ya, seperti justru terjadi kembali lagi penumpukan lemak misalnya. Nah, itu akan jadi masalah baru gitu kan. Nah, salah satu fungsi puasa juga detoksikasi. Ya kan dia melakukan pembuangan. Kenapa? Karena pencernaan ini memang betul-betul bersih gitu kan. Artinya tidak ada yang kita tidak ada intake gitu makanan, tapi kemudian pencernaan tetap melakukan fungsinya. Gitu kan? Dia melakukan kontraksi, dia melakukan fungsi penyerapan, sehingga yang ada yang memang dikeluarkan itu detoksikasi. Jadi membuang racun-racun sebelum ada yang lain masuk, memberikan kesempatan dia seperti itu. Nah, jadi kalau kita hantam gitu kan, kita hantam makanan yang luar biasa ya, bisa lambung membengkak ya kan, otak kita akan merespon untuk mengeluarkan asam lambung yang banyak untuk mencerna makanan, bahkan bisa berlebihan. Nah, itu juga tidak baik gitu kan. Sehingga yang wajar-wajar lah gitu ya, kalau buka puasa yang wajar-wajar. Memang disarankan atau disunahkan yang manis-manis gitu kan. Iya, tapi yang makanan manis, ya, bukan melihat yang manis-manis. Oh iya, itu jangan. Nah, itu dok, kalau yang manis-manis itu juga pengaruh nih dok bagi yang mungkin ada penyakit gula, ya kan dokter bilang manis-manis. Ya, nah, jadi kalau orang dengan diabetes itu, gitu kan, kalau gulanya terkontrol nggak masalah gitu. Toh artinya tidak berlebihan, gitu kan. Ada orang yang penyakit gula, dia biasanya ekstrim. Gulanya bisa naik tinggi sekali, kemudian bisa jatuh lagi rendah sekali, sampai kadarnya di bawah 70, di bawah 60, di bawah 50. Itu justru membahayakan. Orang yang sakit gula yang di bawah 40, 50 justru diberikan infus gula. Gitu kan? Karena dia terjadi yang namanya fase hipoglikemi di situ. Nah, justru diberikan gula malah. Justru diberikan. Nah, makanya minumlah yang manis-manis atau makan yang manis-manis tapi secukupnya. Ya kan, kayak tadi kan terlalu banyak, janganlah, secukupnya. Alangkah baiknya bagi mereka yang sakit gula ya sediakan alat periksa gitu, alat tes gula, supaya nanti ketika kita lakukan kita makan, intake oral gitu, minum susu atau apapun, ya sebaiknya terkontrol gula kita gitu. Oke. Menarik banget ya Tribuners. Jadi memang untuk kalau mau makan yang manis-manis atau yang mau berbuka puasa juga harus tetap kontrol porsi makannya ya dok. Ya, seperti itu. Jangan sampai berlebihan akhirnya nanti timbul penyakit-penyakit ya dok ya. Karena puasa ternyata menyehatkan juga ya dok ya. Tapi bisa berbalik kalau kita
polanya tidak baik ya iya, Dok ya. gitu. Wah, menarik banget nih Tribuners. Nah Dok, untuk Wah, ini banyak nih ya. ya banyak nih Dok, banyak. Rame nih. Ya kalau untuk ada yang mau donor darah nih Dok, kalau di bulan Ramadan atau bulan puasa ini, apakah boleh Dok? Jadi sebenarnya di puasa ini bukan berarti menghentikan aktivitas gitu. Bahkan kita bekerja nggak masalah gitu kan. Nah, tinggal lihat. Jadi syarat-syarat donor darah kan ada di PMI kan ada gitu ya misalnya. Oh, tensinya bagus gitu kan. Tidak ada infeksi sebelumnya dan sebagainya. Kalau syarat-syarat terpenuhi nggak masalah gitu kan, nggak masalah. Ini kan apa namanya jumlah darah juga itu kan itu ada regenerasi dia jumlah darah. Jadi bukan berarti orang yang puasa kemudian darahnya berkurang, ya tidak gitu kan. Kita lakukan donor 350 cc itu masih bisa, tubuh masih bisa mengcover untuk itu. Jadi fungsi dari HB di sini kan mengantarkan oksigen salah satunya kan, oksihemoglobin gitu. Kalau kadarnya masih terpenuhi nggak masalah. Kecuali kalau dia mau donor HB-nya di bawah 10, itu kan nggak bisa gitu kan. Atau dia terkena penyakit infeksi dan sebagainya. Nah juga orang puasa itu bisa beraktivitas, bukan berarti tidak gitu. Dia bisa bekerja dan sebagainya. Saya aja puasa masih operasi gitu kan. Nah jadi ternyata riwayat gitu pada saat bulan Ramadan itu itu juga ada peperangan-peperangan yang dilakukan gitu kan. Ada yang namanya perang Badar. Perang Badar itu perang yang besar di zaman Rasulullah ya, Nabi Muhammad dan para sahabat. Kemudian ada sahabat yang dengan apa namanya bangganya mengatakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, kita baru saja memenangkan perang yang sangat besar sementara bulan Ramadan ini." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Wahai sahabat, sesungguhnya masih ada perang yang lebih besar." Wah, apa itu? Yaitu perang melawan hawa nafsu. Nah, inilah bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Nafsu. Ya, kembali lagi seperti menjaga dari godaan-godaan, makan banyak ya Dok ya, dikontrol emosi juga itu ya Dok ya di bulan Ramadan, di bulan puasa. Nah, tadi mungkin saya sambung ya, orang yang bekerja otomatis kan dia juga akan butuh energi kan di situ. Iya, Dok. Nah, yang penting kan dia masih punya cadangan, kayak cadangan lemak. Banyak loh lemak-lemak kita yang menempel gitu kan. Jangan dikira langsing kemudian kurang. Oh iya, kalau untuk yang langsing-langsing ini juga Dok itu ada masalah. Nggak masalah ya Dok ya, bisa puasa juga ya Dok ya. Iya, masalah gitu kan. Justru dia akan mengontrol gitu. Dia akan mengontrol biar tetap kan ada cadangan-cadangan. Makanya puasa itu dia ada buka puasa gitu. Jadi memang perintahnya seperti itu. Kira-kira 14 jam lah kira-kira. Kalau sudah lewat dari itu, nah itu kemungkinan akan dipecahkan protein. Nah, jadi kalau protein yang pecah itu yang sudah mulai bahaya, gitu kan. Nah, itu tubuh kita tidak baik gitu kan karena kita butuh protein gitu kan. Kita butuh protein di situ untuk metabolisme kita seperti itu. Tapi kalau lemak dipecahkan untuk sumber energi ya. Gitu. Nah Dok, kalau untuk metabolisme di dalam tubuh kita juga seperti olahraga itu apakah baik juga Dok untuk dalam ibadah puasa? Ibadah puasa bisa dilakukan olahraga, bahkan baik juga. Cuman ya disarankan agar tidak terjadi dehidrasi gitu. Agar tidak dehidrasi ya diaturlah waktunya gitu kan. Olahraga di sore hari gitu kan. Nah, sambil menunggu buka puasa. Karena kalau terjadi dehidrasi ya lain lagi masalahnya gitu kan. Batal, iya. Gitu. Menarik banget nih Tribuners perbincangan kita. Ternyata puasa juga bisa menyehatkan kita ya Dok ya. Dengan syarat ya kita mengatur pola hidup yang baik ya Dok ya. Ada caranya seperti Dokter Zen katakan dari awal perbincangan kita. Nah Dok, sebagai closing statement kita karena banyak menarik juga yang mau ditanya-tanya tapi waktu ini Dok tidak cukup juga. Nah mungkin dari dokter sebagai closing statement kita nih Dok, tips Dok bulan Ramadan buat para Tribuners agar di saat puasa tetap bugar dan juga sehat. Oke ya Tribuners, jadi
sebagai seorang muslim yang menjalankan ibadah puasa, tentunya ini adalah kita menjalankan sebagai hamba ya, yang menjalankan perintah gitu kan. Maka selain untuk membangun kesehatan dalam diri kita, kita juga membangun kecerdasan emosi dan juga kecerdasan spiritual. Untuk itu, lakukanlah secara baik, lakukanlah dengan sungguh-sungguh, dan lakukanlah jangan berlebih-lebihan, terutama untuk menu-menu makanannya, agar kita bisa optimal mendapatkan manfaat dari puasa ini, baik secara fisik, secara emosional, maupun secara spiritual, yang nantinya akan menjadikan kita menjadi manusia yang luar biasa, yang sukses, yang survive ya, yang berhasil mencapai ketakwaan kita kepada Tuhan dan mencapai kesuksesan kita di dunia ini. Iya, terima kasih. Oke, mantap, luar biasa. Terima kasih Dokter Zen untuk Sama-sama. waktunya dan kesempatannya juga sudah bisa hadir di podcast Tribun Manado. Dan demikianlah Tribuners, perbincangan saya bersama dengan Dokter Zen pada hari ini. Dan saya Injelita Karur mengucapkan mengundur diri dalam segmen kita di Tribun Kesehatan pada siang hari ini. Dan sampai jumpa Tribuners. Halo, jumpa.